يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والخالقين من قبل ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حرف من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب واجعل رجائي بمنعكس عليك واجعل حسابي غير منخرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر على جميع حاضر بمغفرة تموم وطايا نبي بدء ومنتكم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصل على الممتع من طلعت شمس النهار وناحت عنه الظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب والأنصار من تبعوا هداه واعترفوا بالعهد والتمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وافتح لنا به أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين والمتأخرين. وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita, sehingga kita bisa menghadiri satu majelis ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini akan menjadi bagian dari investasi akhirat kita ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji terkait dengan proses penciptaan Adam sebagai khalifah fil ardh, sebagai pengganti generasi sebelum Adam, dan sekaligus Adam ini adalah pemakmur bumi yang untuk menjadi seorang khalifah itu maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepadanya ilmu pengetahuan. Itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam. Nah, keistimewaan yang kedua adalah seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat berikutnya, yaitu ayat 34. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ayat ini adalah bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa iz qulna lil malaikah ay uzkur ya Muhammad liqaumika hina qulna lil malaika usjudu li Adam ay sujudu tahiyyatin wa ta'zimin la sujudu ibadatin fasajadu illa iblis ay sajadu jami'an lahu ghairu iblis aba wastakbara ay imtana'a mimma umira bihi wa takabbara anhu wa kana minal kafirin ay sara bi ibaihi wastikbarihi minal kafirin haitsu istaqbaha amrallahi bisujudi li Adam. Kata Syekh Ali As-Sabuni, beliau mengatakan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa iz qulna lil malaika, ingatlah kata Allah ketika kami berkata kepada siapa? Lil malaika, kepada para malaikat. Kata Syekh Ali As-Sabuni, ay uzkur. Uzkur artinya sebutkan, ceritakan atau ingat. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ceritakan kepada siapa? Liqaumika, kepada kaummu. Hina qulna lil malaika, ketika kami berkata kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian wahai para malaikat kepada Adam alaihi salatu wassalam. Nah, di dalam ayat ini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Yang pertama adalah kata malaikah. Pada pembahasan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa malaikah ini adalah bentuk jamak dari malakun.
Kata malakun ini awal mulanya dari malakun, jadi ada hamzah di situ. Tapi karena sulit mengucapkan malakun, lalu kemudian dimasukkan saja hamzah ke lam, jadi malakun. Kata malakun itu dari bahasa Arab alukah. Alukah itu artinya arisalah. Arisalah itu artinya utusan. Maka malaikat atau malakun itu artinya utusan. Jamaknya malaika. Utusan siapa? Utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia utusan, maka tidak boleh ada kemaksiatan. Maka malaikat itu diciptakan oleh Allah khusus. Programnya adalah tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu konsepnya begitu. Kalau dalam bahasa komputer, programnya udah begitu malaikat. Apa programnya? Programnya itu adalah disetting ya. Dia nggak pernah maksiat kepada Allah. Kalau manusia, programnya nggak begitu. Kita diberikan nafsu dan ada kebaikan, ada keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Makanya tidak heran kalau di antara manusia itu ada yang baik, ada yang kadang baik, kadang tidak baik, ada yang jahat. Kenapa? Karena memang didesain oleh Allah, diprogram oleh Allah itu diberikan dua potensi. Tapi malaikat nggak ada potensi buruknya. Maka dia menjadi utusan. Utusan siapa? Allah. Karena utusan Allah, maka dia tidak pernah ingkar kepada Allah, tidak pernah korupsi pesan. Apa yang disampaikan oleh Allah, ya disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu malaikat Jibril. Nah, malaika ini, pertanyaan yang muncul adalah, apakah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini malaikat secara umum atau malaikat yang ada di bumi? Jadi ternyata malaikat itu ada dua, Pak. Ada malaikat yang memang di langit, ada malaikat yang bergerak di bumi. Naik turun antara langit dan bumi. Dari mana informasi itu kita dapatkan? Dari petunjuk dan arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menjadi persoalan adalah apakah perintah ini kepada malaikat yang ada di bumi atau malaikat secara umum? Ini diperdebatkan para ulama tafsir. Tetapi para ulama tafsir hampir sebagian mereka mengatakan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah malaikat secara umum. Jadi malaikat secara umum. Artinya apa? Semua malaikat baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit itu mendapatkan perintah untuk sujud kepada Adam. Nanti kita jelaskan sujudnya sujud apa. Malaikat di muka bumi ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala malaikatan fil ardi. Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, itu mempunyai malaikat di muka bumi. Tantiku ala lisani ala alsinati bani Adam bima fil mar'i minal khairi wasyarr. Kata Nabi, dia bicara melalui lisannya anak cucu Adam atau lisannya manusia bima fil mar'i minal khairi wasyarr, terkait dengan seseorang tentang hal yang berkaitan dengan kebaikan dan keburukan. Makanya tidak heran kalau orang-orang yang menyampaikan dakwah Islam itu diperkuat oleh malaikat. Kenapa? Malaikat ikut serta di dalam persoalan tersebut. Jadi satu, malaikat yang di muka bumi yang model seperti itu. Yang kedua yang gimana? Nabi juga pernah mengatakan, ya ayyuhan nas, inna lillahi sayaraya minal malaikati tahillu wa taqifu ala majalisi dzikri fil ardi farta'u fi riyadil jannah. Qalu wa aina riyadul jannah? Qala majalisu dzikri fa'du wa ruhu fi dzikrillah. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya malaikat-malaikat di muka bumi
yang kerjaannya adalah itu berkeliling lalu kemudian berhenti di satu majelis namanya majelis zikir. Jadi di antara kita ini Pak sekarang majelis zikir atau majelis ilmu ini ada malaikat ini. Cuma kita nggak lihat. Malaikat-malaikat ini ada di sekitar kita yang kerjaannya mencatat siapa ini yang hadir. Yang pertama Haji Fakhruddin, satu, catat tuh. Nanti kemudian ini dilaporkan kepada Allah. Lalu Allah membanggakan siapa orang-orang yang menghadiri majelis ilmu di hadapan malain khairun minhu. Jadi di antara kelompok umat yang lebih baik dari kita, siapa? Para malaikat. Dibanggakan si fulan, si fulan. Siapa yang melaporkan? Yang melaporkan adalah para malaikat kepada Allah. Maka Nabi pernah mengatakan di dalam sebuah hadis, wahaffat bihimul malaikat. Jadi di antara majelis-majelis ilmu dan majelis zikir itu hafathumul malaikat. Malaikat itu berada di sekitar kita. Ini namanya malaikat fil ard. Malaikat yang ada di muka bumi yang kerjanya naik turun. Ada yang di langit aja nggak turun-turun. Ada yang kerjaannya memikul aras istana Allah, nggak pernah ngeliat ke atas, dia pikul aja. Jadi ada banyak malaikat. Yang dimaksud di dalam hadis ini adalah perintah ini kepada semua malaikat. Perintah apa? Usjudu li Adam. Sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nah, sujud ini di dalam bahasa Arab itu artinya al-inhina. Jadi wad'ul jabhah. Jadi meletakkan dahi ini ke tanah. Wad'ul jabhah 'alal ard, itu namanya sujud. Nah, sujudnya malaikat kepada Nabi Adam ada dua penafsiran di dalam kitab tafsir. Apakah sujud seperti sujudnya kita pada saat sholat? Kalau memang sujud seperti sujudnya kita kepada sholat, apakah tujuannya adalah kepada Allah atau kepada Adam? Ini pertanyaan besar, Pak. Karena tidak boleh seorang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, di dalam sebagian kitab tafsir, yang dimaksud adalah sujud kepada Adam, tetapi menghadapnya kepada Allah. Ngerti nggak maksudnya, Pak? Sujudnya kepada Adam, tapi targetnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah yang perintahkan untuk sujud kepada Adam, tapi targetnya kepada Allah. Seperti kalau kita sholat menghadap Ka'bah. Kalau Bapak misalnya sholat, sujud menghadap apa, Pak? Menghadap apa? Ka'bah. Yang dimaksud adalah Allah. Jadi bukan sujud menghadap Ka'bah artinya menyembah Ka'bah. Tapi yang dimaksud adalah Anda menghadap Ka'bah, targetnya adalah Ka'bah, tapi yang disujudi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud seperti itu. Jadi sujud kepada Adam maksudnya Anda sujud kepada Adam, tapi targetnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penafsiran yang pertama. Anda boleh setuju, boleh tidak. Itu penafsiran. Penafsiran yang kedua, yang dimaksud adalah sujudu tahiyyah. Sujud penghormatan. Sujud penghormatan itu maksudnya apa? Sujud di mana menghormati ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan oleh Allah, dan malaikat diperintahkan untuk sujud penghormatan kepada ciptaan Allah. Karena ini akan memainkan peran yang besar sebagai perpanjangan tangan Allah di muka bumi, maka perlu dihormati. Itu yang kedua. Seperti apa? Misalnya sujudnya Nabi Yusuf kepada bapaknya. Kepada siapa? Bapaknya Nabi Yusuf siapa, Pak? Nabi Yakub. Bapaknya Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Kapan dia sujud? Pada saat ketika di akhir episode perjalanan Nabi Yusuf, wa kharra lahu sujada. Jadi Nabi Yusuf itu sujud kepada bapaknya. Apakah sujud dalam artian dia sujud menyembah bapaknya atau sujud menghormati bapaknya? Menghormati
bapaknya. Oleh karena itu maka pada zaman lalu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada syariat. Syariat sebelumnya adalah sujud penghormatan. Sujud Pak, tapi menghormati. Itu dibolehkan dulu. Yaitu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak heran kalau zaman-zaman dulu itu banyak orang sujud kepada ulama, sujud kepada pendeta, sujud kepada raja-rajanya. Bapak lihat kan ada yang sujud kepada rajanya kan? Zaman dulu ada. Dulu memang itu dibolehkan sujud penghormatan. Dulu ya. Nah, satu ketika ada seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi ketika datang di negeri Syria, dilihat banyak orang-orang sujud menghormati para ulamanya, para pendetanya. Lalu dia mengatakan, engkau ya Muhammad itu lebih utama untuk kami sujudkan sebagai penghormatan kepada Anda. Apa kata Nabi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yambagi li makhluqin ayyasjuda li ahadin illallah. Walau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kata Nabi, tidak pantas seorang makhluk sujud meletakkan jabhahnya di tanah untuk menghormati seseorang. Enggak pantas. Kecuali sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, kalau seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Saya akan perintahkan seorang perempuan sujud kepada suaminya. Kalau seandainya boleh, maka tahiyat, sujud tahiyat umat Islam itu bukan sujud, tapi mengucapkan salam. Maka muncullah syariat assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kemudian ketika kita sujud, apalagi sambil membukukan badan kita sampai ke bawah, seperti kebanyakan orang Jawa itu kalau lewat Pak ya, kan lewat ada Ustadz Mangsuri tahu nih, biasanya kalau ada raja, ini jalan sampai jalannya ngesot itu makruh hukumnya di dalam syariat Islam, makruh. Tapi kalau kita menghormati ulama, kita nunduk begini, enggak makruh. Ketika cium tangannya enggak makruh, bahkan itu dianjurkan. Kita menghormati para ulama. Tapi bukan sujud, bukan ngesot seperti itu. Itu dimakruhkan di dalam ajaran agama kita, agama Islam. Jadi sujud yang dimaksud di sini ada dua pengertian. Sujud dalam pengertian di mana dia sujud kepada Adam tapi targetnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita sujud menghadap Ka'bah, tapi kita bukan berarti menyembah Ka'bah, tapi menyembah siapa? Allah. Yang kedua, sujud penghormatan kepada Adam. Jadi ada dua penafsiran. Nah, sujud penghormatan kepada Nabi Adam sebagai bentuk ketawaduan dan penghormatan kepada Nabi Adam, lalu kemudian diterjemahkan dalam konteks kita, artinya apa? Sujud menghormati hak asasi manusia. Adam ini manusia. Ketika kita menghormati Adam, maksudnya adalah Anda harus menghargai hak asasi manusia yang melekat kepada diri manusia. Misalnya apa? Manusia punya hak untuk hidup. Hak untuk hidup. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghargai hak hidup manusia. Maksudnya apa? Anda jangan bunuh dong manusia itu. Ngerti kan maksudnya Pak? Maka membunuh dalam syariat Islam itu diharamkan. Menjadi haram. Pelakunya mendapatkan dosa besar. Dan orang yang membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, kata Allah, itu seperti qatalan nasa jami'ah, seperti membunuh umat manusia. Maka dalam Islam tidak boleh membunuh kecuali dalam syariat jihad. Kalau jihad boleh, tapi dalam jihad membunuh juga ada
aturannya. Yang pertama apa? Tidak boleh membunuh anak-anak. Tidak boleh membunuh siapa? Perempuan. Kecuali yang terlibat ya. Dan orang-orang yang tidak terlibat. Atau misalnya memotong tumbuh-tumbuhan. Dan lain sebagainya. Maka di dalam syariat jihad dibolehkan membunuh. Tapi dengan syarat-syarat tertentu. Karena membunuh itu menjadi tidak boleh. Maka perlu ada yang disebut dengan sanksi. Apa sanksinya? Barang siapa yang membunuh, maka mendapatkan sanksi. Sanksinya apa, Pak? Dia membunuh. Dia harus dikisos. Itu Islam bagus tuh. Kisos itu diberikan kepada seseorang kalau membunuhnya memenuhi persyaratan. Apa persyaratannya? Persyaratannya itu yang pertama adalah kalau dilakukan sengaja. Amdan. Yang kedua dengan alat mematikan. Tapi kalau dia melakukan pembunuhan tidak sengaja dan bukan dengan alat yang mematikan, itu tidak kena hukum kisos. Berarti ada hukum yang kedua, namanya bayar diat, bayar tebusan. Itu dalam Islam. Misalnya saya beri contoh, saya kebetulan bawa ketapel. Tahu ketapel, Pak? Apa sih bahasa Betawinya? Jepretan dia bawa. Ada burung di atas pohon, burung, Pak. Lalu kemudian saya ambil batu untuk mengketapel atau menjepret burung. Ternyata di pohon itu ada orang. Pada saat dia jepret, kena orang. Dia orang itu kaget, jatuh. Karena palanya kena batu di bawah, mati. Kira-kira saya membunuh dia sengaja nggak, Pak? Sengaja nggak? Nggak sengaja. Itu namanya membunuh dengan tidak sengaja dan bukan dengan alat yang mematikan. Karena yang membuat dia mati bukan ketepel. Apa? Jatuhnya dia kena batu. Maka hukumannya adalah bayar dia. Tapi dari rumah saya bawa pisau, saya mau bunuh si A ini. Sudah bawa pisau, dia sudah rencanain itu. Maka disebut dengan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana hukumannya mati, Pak. Dia sudah rencanakan, pas ketemu dia langsung dia bunuh. Kira-kira hukumannya apa tuh? Hukumannya apa dalam hukum pidana Islam? Hukum qisas. Kenapa hukum qisas? Pertama sengaja. Yang kedua dengan alat yang mematikan. Begitu cara fikih Islamnya seperti itu. Jadi ketika kita menghormati Adam, maksudnya adalah Anda harus menghargai hak asasi yang melekat pada diri manusia. Salah satunya adalah hak hidup. Yang kedua, hak untuk mencari penghidupan. Apa? Pekerjaan, jangan dihalang-halangi dong. Yang kedua, negara harus membuka lowongan pekerjaan. Begitu caranya. Supaya masyarakat bisa bekerja tanpa diganggu. Dan sebagainya. Itu namanya hak asasi manusia. Yang melekat pada diri manusia. Maka ketika menghargai Nabi Adam alaihissalatu wassalam, maksudnya adalah kita harus menghormati hak-hak asasi yang melekat pada diri manusia. Usjudu li Adam, sujud kepada Nabi Adam. Siapa Adam? Nabi Adam adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah dalam bentuk manusia. Jadi kalau ditanya siapa manusia yang pertama kali diciptakan, jawabannya adalah Adam. Dari apa Adam diciptakan? Dari tanah. Nah, maka kemuliaan Nabi Adam pertama yang menciptakan langsung Allah. Itu satu. Kemuliaan Nabi Adam. Yang kedua, yang meniupkan rohnya adalah Allah dari rohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nafakha fihi min ruhihi. Dan Allah meniupkan kepada Adam dari rohnya. Berarti mulia. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu di dalam hadis qudsi mengatakan innallaha khalaqa Adam ala surati. Allah menciptakan Adam berdasarkan gambarnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ditiupkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kemuliaan Adam. Yang ketiga, kemuliaan Nabi Adam adalah malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Yang kedua, Allah mengajarkan langsung kepada Nabi Adam nama-nama atau ilmu pengetahuan. Yang keempat,
Allah menjadikan Adam sebagai pengajarnya malaikat. Wa 'allama Adam al-asma', terus kata Allah, "Ambihum bi asma'ihim." Ajarkan wahai Adam kepada malaikat itu nama-nama yang sudah kami ajarkan kepada engkau. Berarti yang mengajarkan malaikat siapa, Pak? Nabi Adam. Nabi Adam adalah makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tingginya Nabi Adam itu, Pak, enggak seperti kita. Kita ini pendek-pendek, kontet. Tahu kontet? Apa itu kontet? Hah? Kate, kerdil. Kalau dibandingkan dengan Nabi Adam, kita ini kate, kerdil. Anda tahu berapa tingginya Nabi Adam? Berapa tingginya Nabi Adam? Nabi Adam itu tingginya adalah situna zira. 60 zira. 60 zira, 1 zira itu 46 cm. 46 cm gimana nih? Sekitar sini zira, ini zira. 46 cm. Berarti kalau tingginya 60 zira, berarti tingginya berapa? 27,72 meter. Bapak tingginya berapa? 1 meter 60. Paling tinggi 1 meter 80 lah paling tinggi. Ini Nabi Adam 27 meter, Pak. Berarti kita sedengkulnya. Sedengkulnya. Pendek nggak, Pak? Pendek. Itu baru tingginya. Lebarnya itu sekitar 7 zira. 7 zira. Kalau 7 zira berarti sekitar 3 meteran. 3 meter. Kira-kira gede nggak, Pak? Tingginya 28 meter, lebarnya 3 meter. Raksasa. Menurut ukuran kita raksasa. Dan umurnya 1040 tahun. Wajar karena tingginya gede, badannya lebar, umurnya 1040 tahun. Tapi semakin ke sini menjadi menyurut. Menjadi mengecil sampai umurnya dari umat Nabi Muhammad SAW, anak cucu Adam itu bainas sitin wasab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang lebih dari itu, kata Nabi, jarang terjadi. Makanya kita lihat banyak orang meninggal di antara umur 60 sampai 70 tahun. 68 meninggal. 74, 75, 79 meninggal. Yang 80 tahun, ada nggak umur 80 sini, Pak? Paling cuma satu. Pak Haji ini. Tapi yang lain nggak ada. Artinya apa? Memang jarang, yang umur segini jarang. 90 apalagi. 100. Sekemangisan ada nggak umur 100? Ada nggak? Belum dengar. 90 masih ada. Tapi 100, coba cari. Nggak bisa kita dengar. Artinya apa? Semakin kesini semakin mengecil. Itu tandanya sudah akhir zaman. Jadi Nabi Adam seperti itu. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Malaikat karena diprogram taat kepada Allah, tidak pernah ingkar, tidak pernah maksiat, udah otomatis dia sujud kepada Adam. Kenapa? Di programnya begitu. Misalnya saya beri contoh, Pak, ada satu program dibuat oleh seorang. Program itu hanya untuk menulis saja programnya. Lalu kemudian disuruh menghitung, bisa nggak program itu, Pak? Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena udah diprogramnya untuk menulis. Maka ketika disuruh menghitung dia nggak bisa. Program menulis. Malaikat memang diprogram oleh Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka nggak pernah maksiat kepada Allah dan selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat semuanya sujud kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis. Pertanyaannya adalah, apakah iblis itu termasuk bangsa malaikat atau bukan malaikat? Ada yang bisa jawab, Pak? Karena ini perintahnya kepada siapa? Malaikat. Apakah iblis bagian dari malaikat atau bukan bagian dari malaikat? Kenapa Allah mengatakan illa iblis? Nah, kata iblis, Pak, ini dari bahasa Arab
yang artinya adalah al-iyas. Artinya yang putus asa. Jadi orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah iblis. Dan kata iblis juga, kata Ibnu Abbas, beliau mengatakan iblis albasahullahu minal khairi kulli wa ja'alahu syaitanan rajiman uqubatan li ma'siyati. Allah memakaikan kepada iblis itu kebaikan, tapi kemudian Allah jadikan dia sebagai setan yang dilaknat oleh Allah sebagai hukuman karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Ibnu Abbas. Maka iblis ada yang mengatakan itu dari bangsa malaikat. Itu satu. Kita dengarkan ini. Siapa yang mengatakan? Riwayat dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, qol kana iblisu qabla ayyarkabal ma'siyati qabla ayyarkabal ma'siyata minal malaikati ismuhu Azazil. Wa kana min sukkanil ardi wa kana min ashaddil malaikati ijtihadan wa aktsaruhum ilman fadzalika da'ahu ilal kibri wa kana min hayyin yusammuna jinnan. Nah, kata Ibnu Abbas, iblis sebelum melakukan maksiat itu termasuk bangsa malaikat. Kata siapa itu, Pak? Ibnu Abbas. Namanya adalah Azazil. Namanya Azazil. Wa kana min sukkanil ardi, dan dia termasuk yang menghuni bumi. Wa kana min asyaddil malaikati ijtihadan, dan dia adalah malaikat yang paling sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Anda tahu iblis ibadah kepada Allah dalam sebuah riwayat itu samanuna alfa am atau samanuna alfa sana. Kira-kira berapa tahun tuh, Pak? Samanuna alfa sana. 80.000 tahun. Ibadah kepada Allah 80.000 tahun. Kita berapa tahun? Ibadah kepada Allah. Iblis sampai 80.000 tahun sebelum dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsaruhum ilman, kata Ibnu Abbas, iblis ini ilmunya banyak. Maka kemudian itu yang membuat dirinya menjadi sombong. Wa kana min hayyin yusammuna jinnan, dan dia termasuk dari bangsa yang hidup dan dinamakan jin. Jin itu artinya tersembunyi. Nah, sekarang ada satu tafsir, Pak. Kita bacain aja ini dari Ka'ab bin Akhbar supaya kita mengetahui siapa sebenarnya iblis. Inna iblis, kata Ka'ab bin Akhbar, dia mengatakan iblis itu adalah kana khazinal jannah. Dia adalah orang yang menunggu surga. Arba'ina alfasana. Berapa tahun dia tunggu surga sebagai penjaga surga? 40.000 tahun. Wa ma'al malaikati thamanina alfasana, dan dia beribadah kepada Allah bersama malaikat itu selama 80.000 tahun. Wa wa'adhal malaikata 20 alfasana, dan dia memberikan nasihat kepada malaikat itu selama 20.000 tahun. Dan dia adalah sayyidul karabiyin bisalasina alfasana, dan dia tokohnya dari malaikat-malaikat yang namanya karubiyin itu sampai 30.000 tahun. Wa sayyidur ruhaniyin alfasana, dan dia menjadi tokohnya, ketuanya malaikat-malaikat ruhaniyun. Malaikat ruhaniyun itu adalah malaikat kalau malam Lailatul Qadar. Ini malam Lailatul Qadar ini dia minta sama Allah supaya diizinkan turun ke muka bumi. Jadi yang turun tuh malaikat ruhaniyun namanya. Itu rajanya dulu atau ketuanya itu iblis menurut Ka'ab bin Akhbar. Maka ceritanya begini, kenapa kok iblis bisa bersama malaikat padahal dia dari bangsa jin, kok bisa bersama malaikat di alam langit? Jadi pada saat sebelum Adam diciptakan, ini berdasarkan tafsir ya, bukan berdasarkan perkataan saya nggak berani mengatakan, tapi dari tafsir-tafsir yang dibaca. Jadi pada saat ketiga sebelum Nabi Adam diciptakan, itu sudah diciptakan makhluk dari bangsa jin. Dari bangsa jin ini, karena diberikan hawa nafsu, jin ini cenderung melakukan perusakan di muka bumi dan saling berantem di antara kabilah jin itu.
sehingga memunculkan pertumpahan darah sampai terlihat di situ ada banyak kerusakan-kerusakan di muka bumi. Sampai Allah kemudian perintahkan para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril, karena yang masuk kategori pemimpin para malaikat Pak di bumi yang mengatur urusan dunia itu cuma 4. Pertama Jibril, kedua Mikail, ketiga Israel, keempat Israfil. Malaikat Jibril kita sudah tahu fungsinya. Malaikat Mikail apa ada fungsinya? Memberikan, mengatur persoalan rezekinya. Kemudian malaikat Israel mencabut nyawa. Malaikat Israfil meniup sang kakala. Itu jadi 4 tokoh yang mengepalai para malaikat. Nah, pada saat ketika malaikat Jibril bersama para malaikat-malaikat lain menghabisi jin, itu iblis itu masih kecil. Kana saghiran. Dia masih kecil. Akhirnya diajaklah ke alam langit. Maka kemudian dia bersama para malaikat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan tsamanina alfasana, sampai 80.000 tahun. Anda bayangkan 80.000 tahun. Nah, ketika Allah ciptakan Adam, Allah perintahkan malaikat, termasuk iblis yang bersama dengan malaikat itu. Nah, ketika Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, malaikat otomatis sujud karena dia memang diprogram seperti itu. Tapi iblis kemudian aba wastakbar. Iblis karena diciptakan dari percikan api, dia tidak mau menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah iblis tidak sujud kepada Adam karena ketidaktahuan iblis atau pembangkangan iblis? Itu pertanyaan. Bukan karena tidak tahu, karena iblis adalah makhluk yang paling cerdas, yang paling banyak ilmunya dan paling bagus ibadahnya. Tapi karena pembangkangan di dalam diri iblis. Apa yang membuat iblis ini kemudian murka atau membangkang Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, karena di dalam diri iblis itu ada hasad. Apa tuh hasad? Ada perasaan iri hati dan dengki. Kepada siapa dia iri? Kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Di mana bentuk irinya? Nabi Adam dimuliakan oleh Allah sehingga membuat iblis menjadi hasad. Yang kedua, sifat hasad ini berkaitan dengan sifat sombong. Karena dia iri dengan Adam, dia bilang sama Allah, ya Allah, bagaimana saya mau sujud kepada Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam dari tanah. Maka iblis dia sudah menggunakan yang disebut dengan analogi bahwa dirinya lebih baik daripada Adam karena Adam diciptakan dari tanah dan dia diciptakan dari api. Dan itulah kesombongan pertama. Jadi kesombongan pertama adalah merasa lebih baik daripada orang lain. Itu salah satu ciri aba wastakbara. Iblis tidak mau sujud enggan tidak mau sujud kepada Nabi Adam, wastakbara, lalu kemudian muncul sifat sombong. Nah, kesombongan iblis itu karena kesombongan dia merasa dirinya lebih hebat karena diciptakan dari api sementara Adam dari tanah. Nah, salah satu yang perlu dipelajari adalah kata sombong, istikbar. Ini penyakit hati yang paling berat. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, usulul khotoya salasa, yang menjadi pokok kejahatan di muka bumi ini, kata Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, salah satunya adalah al-kibir, yaitu sifat sombong. Nah, bagaimana mengukur sifat sombong? Yang pertama, merasa lebih baik dari orang lain. Itu sifat sombong. Misalnya, saya beri contoh. Dia diberikan oleh Allah ilmu pengetahuan. Jadilah dia orang pintar. Lalu dengan ilmu itu dia merasa lebih pintar daripada orang lain, itu disebut dengan sombong. Atau dia diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi orang kaya.
Lalu dengan kekayaannya itu dia merasa lebih kaya dari orang lain, lalu kemudian menghinakan dan merendahkan orang lain, itu disebut dengan sombong. Atau dia punya jabatan tinggi. Dengan jabatan itu dia merasa tinggi, menjadi lebih baik dari orang lain, lalu kemudian dia zalimi orang lain yang di bawah dia, itu adalah sombong. Yang lebih parah lagi adalah sombong dalam beragama, Pak. Merasa diri paling benar. Itu yang paling bahaya. Makanya banyak tuh, karena merasa diri paling benar, orang lain disalahin. Saya beri contoh misalnya, merasa diri paling benar, kita dianggap pembuat bid'ah. Kita dianggap pembuat bid'ah. Dia merasa dirinya yang paling hebat. Saya nggak perlu sebut orangnya. Misalnya, kalau kita ngadain maulid, kita dianggap pembuat bid'ah. Merasa dirinya paling benar. Kalau kita ziarah kubur, ziarah makam-makam waliullah, kita dianggap pembuat bid'ah. Dan dia merasa dirinya paling benar. Seakan-akan mereka yang memiliki surga. Itu disebut dengan sombong. Maka jangan sampai ada sifat sombong di dalam diri kita. Yang membuat kenapa iblis dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena sifat sombongnya. Maka sifat sombong itu disebutkan oleh Allah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kalau sifat sombong itu melekat kepada Anda, maka bisa dikhawatirkan Anda akan masuk kategori orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir. Saya beri contoh, Allah gambarkan di dalam Al-Quran itu beberapa contoh orang sombong. Pertama, sombong karena kekuasaan. Siapa? Fir'aun. Dikasih contoh Fir'aun. Saking sombongnya Fir'aun, sampai dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kenapa Fir'aun merasa dirinya sebagai Tuhan? Karena Fir'aun nggak pernah sakit. Jadi Fir'aun itu dalam kehidupannya nggak pernah sakit. Maka dia merasa dirinya adalah Superman, orang yang hebat. Lalu dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ada nggak seorang raja, seorang presiden yang otoriternya seperti Fir'aun? Nggak ada. Tidak ada satupun seorang raja yang menempatkan dirinya sebagai Tuhan, kecuali Fir'aun. Itu satu. Allah kasih contoh lagi. Sombongnya seorang karena diberikan rizki yang besar. Siapa? Qarun. Kasih contoh. Kemudian dikasih contoh lagi, orang yang sombong karena diberikan ilmu pengetahuan. Siapa? Siapa, Pak? Hah? Sulaiman. Oh, Sulaiman nggak sombong. Raja Sulaiman itu. Haman. Jadi 3 contoh itu supaya kita ingat. Jangan Anda sombong karena ilmu pengetahuan Anda, jangan Anda sombong karena kekayaan Anda, dan jangan sombong karena jabatan dan kekuasaan Anda. Hingga dari sini kita bisa ambil simpulkan, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari sifat-sifat yang melekat kepada diri iblis. Sehebat apapun iblis, tetap dikeluarkan oleh Allah karena sifat sombong yang ada dalam dirinya. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, saya persilakan. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Silakan. Ada yang ingin dipertanyakan, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan malaikat terhadap Nabi Adam. Jadi seruang dari Allah Subhanahu wa taala untuk malaikat diarahkan sujud kepada Adam. Nah, kualitasnya untuk sujud malaikat lalu ke Nabi Adam ini prestasinya bisa katakanlah Allah ada di samping menyaksikan sujudnya di situ bareng, bahwa Nabi Adam ini Nabi yang paling pertama dilahirkan di dunia. Jadi malaikat mungkin program Allah itu disujudkan bareng ke Nabi Adam. Nah, tujuannya agar bisa menyaksikan Allah benar-benar bahwa Nabi Adam itu percaya dari Allah SWT yang
Kemudian yang kedua, di bumi ini apa ada selain malaikat Jibril, ada malaikat seragam tiap hari kegiatan yang ada di bumi, makhluk hidup selain manusia. Itu tujuannya apa? Ada yang menyaksikan selain melaksanakan setiap hari dari malaikat. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, suaranya agak kurang jelas ya tadi ya. Jadi, tapi saya bisa tangkap pertanyaannya terkait dengan persoalan drama sujudnya malaikat kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Yang pertama, apapun yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Kenapa Adam diciptakan? Kenapa Adam dijadikan khalifah? Dan disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih tahu daripada kalian. Jadi ada hikmah di balik penciptaan Adam sebagai khalifah. Termasuk ada hikmah di balik sujudnya malaikat kepada Adam, dan ada hikmah tidak sujudnya iblis kepada Adam. Itu ada hikmah semua. Dan semua itu adalah bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah yang pertama yang mungkin bisa kita tarik kesimpulan adalah terlepas dari bagaimana proses sujudnya Adam atau proses sujudnya malaikat kepada Adam, itu kan penafsiran, interpretasi. Yang saya katakan ada dua penafsiran tadi. Ada yang mengatakan sujud langsung ke Adam, tapi targetnya adalah Allah. Sujud. Yang kedua, ada dalam bentuk penghormatan kepada Adam. Sujud tahiyatin wa ta'zim. Disebutkan di dalam banyak kitab tafsir. Tetapi hikmah perintah Allah kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, yang pertama, kita diperintahkan Allah untuk meneladani malaikat. Dalam hal apa? Dalam ketaatannya kepada Allah. Malaikat tidak pernah membangkang, ketika Allah perintahkan langsung dilakukan. Tanpa melakukan, ya Allah, kenapa saya harus sujud kepada malaikat? Ada nggak di dalam riwayat yang menceritakan bentuk pertanyaan malaikat kepada Allah tentang alasan mengapa sujud kepada Adam? Tidak ada. Tetapi dengan ketaatan malaikat, kita contoh. Kata Allah seakan-akan ingin mengatakan kepada kita, lihat tuh malaikat, saya perintahkan untuk sujud, padahal secara logika tidak boleh orang sujud kepada makhluk. Tapi karena ketaatan malaikat kepada Allah, mereka langsung sujud kepada Adam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang perlu kita teladani ketaatannya. Yang kedua, semangat malaikat dalam ketaatan. Ini malaikat, ibadah itu taat sekali. Oleh karena itu, maka kita harus meneladani semangatnya dia. Seperti kita semangat menghadiri majelis ilmu. Itu bagian dari meneladani semangat malaikat dalam ketaatan dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa hikmah iblis tidak sujud kepada Nabi Adam? Hikmahnya adalah kita punya musuh, Pak. Betul Pak ya? Kalau kita punya musuh, waspada nggak kita? Waspada. Sehingga karena waspada, maka kita mencari cara supaya untuk memerangi dan menjauhi musuh itu. Kalau nggak ada musuh, tidak ada kebaikan, tidak ada keburukan. Jadi ada musuh. Makanya pada saat ketika iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata iblis kepada Allah? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku sampai hari kiamat nanti, kasih umur yang panjang. Kata Allah kepada iblis, kamu termasuk orang yang ditangguhkan, enggak mati-mati, tapi berkembang biak terus. Iblis ini berkembang biak terus, dia kan jin. Dia mempunyai anak dan mempunyai pasukan dan berkembang biak terus tuh iblis sebagai bangsa jin. Nah, kata iblis kepada Allah, saya akan goda anak cucu Adam. Dari sebelah atas, sebelah bawah, sebelah kanan, sebelah kiri. Sampai pada saat Anda akan meninggal,
tetap digoda oleh iblis, oleh setan itu. Makanya nanti Pak, kalau pada saat sakaratul maut, itu akan diutus 2 setan untuk menggoda kita. Sebelah kanan, setan menyerupai wajah bapak kita. Sebelah kiri, setan menyerupai wajah ibu kita. Sebelah kanan mengatakan, ya anakku, pindahlah engkau kepada agama Yahudi, itu agama yang terbaik. Itu satu. Kalau dia gagal, yang kedua ibunya bilang, ya anakku, saya sudah menyusui engkau, membesarkan engkau, melahirkan engkau. Dan saya merasa agama Kristen yang paling baik. Pindahlah ke agama Kristen. Makanya banyak orang Pak, kalau pada saat mau sakaratul maut dicerita, bapak tadi datang bapak. Betul Pak ya? Ada ibu tadi datang. Padahal itu bukan bapak dan ibunya. Itu datang adalah setan yang menyerupai wajah bapak dan ibunya. Suruh keluar dari agama Islam. Kalau ternyata kita keluar dari agama Islam saat itu, matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Kalau saya mau cerita panjang Pak. Tapi nggak cukup. Ini udah diberitahu tadi. Tit. Oh, kalau setan istiqomah, kita perlu contoh setan dalam hal apa? Istiqomahnya. Jangan dalam keburukannya, tapi istiqomahnya. Karena memang dia sudah buat janji sama Allah. Saya akan goda sampai dia meninggal pun saya goda. Maka ada orang-orang soleh yang mati dalam keadaan sul khatimah, Pak. Pertama, Barsiso. Pernah dengar Pak ya? Barsiso. Yang kedua, siapa? Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura itu seorang ulama, kalau dia berdoa Allah kabulin tuh. Karena dia mengetahui ilmu tentang asmaullahil azam, tentang nama-nama Allah. Kenapa? Karena salah satu, kalau ingin diijabah doa kita, kalau berdoa menyebut nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kata Allah dalam surah Al-Isra, Allah punya nama-nama yang baik. Kalau berdoa pakai itu nama-nama itu. Misalnya ya Rahman, ya Rahim, pakai nama itu. Nah, si Bal'am bin Ba'ura punya ilmu itu tuh. Kalau ingin tahu lengkapnya, ada di YouTube saya Pak. Nanti bisa dicek. Kemarin kita ngisi pengajian, kita Mukhtasar Al-Qurtubi, itu cerita tentang kisah orang-orang soleh yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi hati-hati Pak, jangan bangga dengan amal perbuatan kita, nanti masuk kategori iblis. Iblis itu ahli ibadah, tapi matinya dalam keadaan, akhirnya dalam keadaan su'ul khatimah. Barsiso ahli ibadah, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bal'am bin Ba'ura seorang ulama besar Bani Israel, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nas'alullah al-afiyah. Oleh karena itu, jangan sampai ada sifat sombong di dalam diri kita. Bisa terjawab Pak ya? Yang kedua apa tadi? Terakhir tuh? Atau sudah terjawab tadi? Sudah terjawab. Saya pikir itu Pak ya. Kalau masih ada silakan, mungkin satu lagi. Ya, silakan Ustadz Fahmi. Ustadz Fahmi harusnya tadi di sini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, di dalam Al-Quran tadi Allah menyuruh para malaikat dan para iblis itu bersujud kepada Nabi Adam. Padahal dalam hadis qudsi ada laula kaya Muhammad Maqalaqtul aflaq. Padahal Allah tidak pernah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi. Apakah Nabi Adam lebih mulia dari Muhammad? Tolong penjelasan. Iya. Yang pertama, kita tidak boleh membeda-bedakan para nabi. Di dalam Al-Quran disebutkan, la nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak membeda-bedakan di antara para nabi. Jadi semua nabi adalah makhluk Allah yang mulia. Kalau ditanya siapa yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebelum segalanya ada, jawabannya adalah Nur Muhammad. Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dasarnya? Dasarnya hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis.
Dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqallahu qabla al-asya." Wahai Rasul, ceritakan kepadaku siapa sih yang pertama kali sesuatu itu diciptakan sebelum ini ada. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wahai Jabir, sebelum segala sesuatu ini ada, yang pertama kali diciptakan adalah nur Nabi Muhammad SAW. Makanya pada saat ketika Adam diciptakan, ini saya cerita ya, Adam diciptakan, lalu kemudian melakukan kesalahan. Apa kesalahannya Nabi Adam? Makan buah khuldi. Padahal Allah sudah larang. Cuma makan buah doang, Pak. Padahal yang jadi persoalan bukan buahnya. Tidak patuhi larangan yang diberikan oleh Allah. Bukan buahnya. Tapi larangannya itu dia langgar. Dia minta ampun kepada Allah. Tapi kemudian dengan menggunakan nama Nabi Muhammad SAW. Sampai Allah mengatakan, ya Adam, dari mana engkau tahu Muhammad itu? Ini Adam bilang, ya Allah ampuni aku dengan kebenaran Muhammad itu. Apa kata Allah? Aina ta'arifu Muhammad ya Adam? Dari mana kau tahu tentang Muhammad wahai Adam? Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, pada saat engkau menciptakan aku dengan tanganmu, lalu engkau tiupkan rohmu kepadaku, aku angkat kepalaku, aku lihat di tiang aras istananya Allah Subhanahu wa taala maktuban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada tertulis tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Lalu kemudian Nabi Adam mengatakan, tidak ada satupun orang yang mulia nama yang dinisbatkan kepadamu kecuali nama itu adalah yang mulia. Apa kata Allah? Wahai Adam, berdoalah engkau dengan menggunakan nama Muhammad ini. Saya akan ampuni kau dan saya akan kabulkan permohonan. Makanya kita sering berdoa, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya Allah, dengan Nabi Muhammad SAW, baligh maqasidan, sampaikan maksud dan tujuan kami. Jadi wasilah kita kepada Rasulullah SAW. Kalau ditanya, mana yang mulia? Semuanya mulia. Tetapi kalau ditanya, Nabi Muhammad SAW adalah apa istilahnya itu yang menyebabkan sesuatu ini ada, dan beliau ini adalah diutus di akhir. Nabi mengatakan, aku adalah Rasul yang diciptakan pertama kali, dan aku yang akan diutus di akhir kali. Maka kalau ditanya, mana yang mulia? Tentu adalah khatamun Nabi, Rasulullah SAW. Tapi kita nggak boleh beda-bedain. Semuanya mulia. Cuma Allah memberikan kemuliaan lebih kepada Nabi Muhammad SAW karena dia adalah penyebab segala sesuatu ini menjadi ada. Oleh karena itu, terkait dengan perintah malaikat kepada Adam, ini bukan soal penyembahan, tapi ingin melihat bagaimana ketaatan malaikat terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Saya pikir itu Ustaz Fahmi ya. Terima kasih.